1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya,
maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom keluarga Tuhan. Dimanapun saat ini kita menyaksikan ibadah online hari ini, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan kasih Allah selalu baru bagi setiap kita. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan dilambaikan. Dan siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita puji namanya. Kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan selalu baru bagi setiap kali. Rahmat-Mu tak berhenti dalam hidup kami. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan ucapan syukur katakan, kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pernah berakhir. Sambil mengangkat kedua tangan, cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan bersukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi
Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi saudara, sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian. Dia Allah yang layak terima sembah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setiamu selalu baru bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang besar. Allah sumber kehidupan kami. Allah sumber jawaban hidup kami. Kami percaya, kami taruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan, di sampai bulan ini Tuhan, di bulan ke-6 di tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua oleh karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu, mari naikkan syukur yang terbaik, syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Mari saat ini kita bawa korban syukur yang terbaik, sebab Dia Allah yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan Yesus. Kami puji nama-Mu, kami puji nama-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban kami yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami, agar setiap pujian kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya ralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan. perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh haleluya.
kita sambil mengangkat kedua tangan, mari kita mengangkat hati kita dengan ucapan syukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih tinggi angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang kami perlu ada di dalam Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Dia setia. Kau setia, Kau mulia. Yesus setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk waktu kami boleh bersekutu di ibadah online dari GPI Rayon 1D, baik itu GPI Tambak Siring maupun GPI Moi dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu ada bersama kami. Sekarang berbicaralah lewat firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Bersuaralah Tuhan. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, teguhkan kami, sembuhkan kami, bahkan tegur kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih dimanapun kami berada, biar semua yang mendengar diberkati untuk menjadi berkat. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GPI Rayon 1D, kita berjumpa kembali, masih lewat virtual tentunya di ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan, ya Tuhan memberi kita anugerah yang sungguh tak terbatas, kesehatan, kesempatan untuk kita tetap ada di dalam rencananya. Saya berterima kasih secara khusus juga buat Pastor Kiki dengan semua diaken yang ada. Terima kasih untuk kepercayaan ini ya. Nah seperti biasa tanpa datang dengan rasa sok tahu, paling pintar, paling hebat sama sekali. Saya nggak mau datang dengan hati seperti itu. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saya akan terus mengingatkan kita untuk kembali tetap kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini tema yang diberikan buat saya adalah menjadi saksi bagi Kristus. Ya ini tema yang menurut saya sangat penting sekali, very important ya in our Christianity. Ini tema yang sangat penting buat kekristenan kita ya. Nah Bapak Ibu semua,
dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau membaca di Kisah Rasul 1, ya nanti saya akan baca khususnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, atau mungkin ayat yang ke-8 saja ya. Bapak Ibu nanti bisa baca narasinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ya. Setelah itu rasul-rasul menanti-nantikan di Yerusalem, tentunya di loteng Yerusalem. Nah, Lukas itu adalah penulis yang menurut saya sangat luar biasa. Secara historical atau secara sejarah dia kuat, secara data dia juga sangat akurat. Dia seorang dokter, dia seorang tabib. Ya, kemudian dia menulis kitab Lukas dan juga kitab Kisah Rasul. Makanya Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, Bapak Ibu misalnya baca kitab Lukas, langsung lanjutkan ke Kisah Rasul. Itu ada koneksi atau tersambung yang begitu luar biasa sekali rahasianya. Nah, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata ya kata kuasa di sini ya itu ditulis dengan bahasa aslinya dunamos. Dunamos itu artinya ada daya ledak, itu seperti dinamit begitu ya. Nah, kata kuasa di sini beda dengan kata kuasa di Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu memakai kata exousia. Nah, itu artinya apa? Otoritas dan wibawa. Jadi dua ini harus paralel memang. Karena orang punya kuasa, kalau tidak punya wibawa ilahi ya percuma. Gak ada otoritas sama sekali. Ya, makanya penting sekali hidup dalam otoritas wibawa ilahi dan hidup dalam kuasa daya ledak atau dunamos itu. Dari kata itu muncul kata dinamit kan. Ledakan yang begitu luar biasa, sangat eksplosif sekali ya. Nah, saya ingin membawa kita Bapak Ibu, tujuannya apa sih? Jelas ya. Bahwa kuasa diberikan supaya kita itu akan menjadi saksi. Katakan saksi Bapak Ibu ya. Kata saksi berasal dari kata asli namanya marturios. Ya, dari situ Bapak Ibu saya yakin akan familiar dengan kata martir. Nah, kata martir sendiri artinya apa? Orang yang tidak lagi hidup buat dirinya. Dia mati buat kepentingannya. Tapi dia hidup buat kehendak Tuhan. Ada seorang misionaris, saya mungkin yakin Pastor Kiki dan mungkin semua pelayan yang ada di Rayon 1D, para pendeta tahu, seorang tokoh misi dari Belanda namanya Brother Andrew. Ya, dia adalah orang yang zaman waktu China masih tertutup itu ngedrop Alkitab itu hampir 1 juta buku, bayangkan, sampai sempat mau ditangkap. Ya itu tahun-tahun, sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, Brother Andrew itu juga kemudian menulis sebuah buku tentang jendela 1040 window, ya jendela 1040 itu. Dia memetakan map bagaimana daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Dan ternyata Indonesia masih ada di bagian dalamnya, yaitu ada beberapa suku yang perlu dijangkau. Ya, nah Bapak Ibu semua, Brother Andrew pernah berkata begini, kalau gereja tidak bergerak dengan kuasa Allah untuk keluar memberkati dunia, maka dunia yang akan masuk ke dalam gereja, ya, intimidasi, tekanan, terorisme, apa saja. Nah, hari-hari ini terjadi ternyata. Kalau gereja tidak masuk keluar bergerak untuk menjadi jawaban, maka dunia, ya, kita akan sekarang prihatin. Beberapa prinsip-prinsip keduniawian sudah masuk ke dalam gereja. Ya, saya prihatin ukuran sukses gereja apa. Suksesnya diukur dari besarnya bangunan dari fasilitas yang hebat. Walaupun itu hanya alat saja, itu kan bukan tujuan. Tapi seringkali orang mengukur itu. Sampai ada sekarang ini seperti tidak tertulis ya. Kalau gereja belum ada LED, itu belum gereja. Ya, padahal ya nggak salah punya LED. Tapi kan itu bukan standarisasi itu menjadi sebuah gereja sebetulnya ya. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu semua. Untuk kita memang harus sungguh-sungguh menjadi saksi. Untuk kita bergerak keluar jadi berkat. Ya, itu tujuan kuasa diberikan. Nah, saya bersyukur kalau hari ini Rayon 1D itu
mengajak kita kembali untuk kembali kepada tujuan panggilan kita, yaitu menjadi marturios, menjadi orang-orang yang menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, prinsipnya yang pertama, kenapa penting sekali bahwa kita harus jadi saksinya Tuhan? Sebab yang pertama jelas, kita ini diciptakan untuk menjadi representative of the kingdom of God. Ya, yang setuju katakan amin. Kita ini adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi Bapak Ibu ini tidak main-main. Bapak Ibu semua yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih karena anugerah kan. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman dalam Tuhan Yesus. Kita itu adalah wakil Allah di bumi ini. Ya, kalau Bapak Ibu kita melihat konsep pertama kali manusia diciptakan ada di Kejadian pasal yang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di Kejadian pasal pertama, kita akan melihat ayat yang ke-26 sampai ayat 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita di situ berarti Trinitas itu, Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu ditulis jamak ya. Makanya dalam gereja harus saling ya. Kita tidak mungkin bisa sendirian. Saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Highlight kata itu ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jamak ya, muncul kata itu lagi ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap yang ada di bumi ini. Yang setuju, katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu, ternyata ide awal kita diciptakan adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu kata Ibraninya memakai kata selem. Apa itu selem? Selem itu gambar yang cemerlang, gambar yang kudus. Ya, makanya betul Mazmur 8 berkata, manusia itu apa sih? Kok sampai Tuhan itu memperhatikan mengindahkannya, ayat 5-6. Karena dia diciptakan itu dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Dia tuh diciptakan hampir serupa dengan Tuhan. Ya, not equal but likeness, not equalness. Kita itu tidak sama dengan Tuhan, tapi mirip. Ya, jadi seharusnya begini, Tuhan yang tidak kelihatan, kan Tuhan tidak kelihatan, ya, karena Tuhan adalah roh, dia sangat nyata. Tapi Tuhan kan tidak kelihatan secara mata jasmani, kita mesti harus melihat dengan mata iman, ya. Tuhan yang tidak kelihatan, yang kasihnya besar, yang anugerahnya hebat, itu dapat kelihatan lewat kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya kita tidak main-main. Kenapa kita harus jadi saksi? Karena kita ini adalah wakil Tuhan, kita ini gambarnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, orang itu jauh lebih bisa menangkap gambar daripada tulisan kan. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu dengar kata ini misalnya Samsung, ya Samsung. Bapak Ibu yang Bapak Ibu gambarkan apa di imajinasi kita? Nah, jelas kan, itu adalah produk elektronik. Ya apa saja, misalnya TV lah, kemudian smartphone lah, ataupun yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar kata Garuda misalnya, ada orang berkata Garuda, oh pesawat terbang misalnya. Ya saya juga berkata Garuda bisa saja juga kacang atom misalnya, kacang kulit merek Garuda. Ya, atau mungkin Bapak Ibu dengar misalnya merek tertentu lah. Saudara akan, Bapak Ibu akan langsung menangkap gambar. Nah, my question sederhana, kalau orang dengar kata gereja, gambarnya apa? Ya, saya lagi sedih sekali. Satu kali teman saya itu injilin satu ibu-ibu yang lagi berdagang di pasar. Ibu ini terima Yesus. Kemudian karena teman saya orang luar kota, dia berkata, Bu, sekian meter di sini ini kan ada gedung gereja. Ibu kalau tiap minggu ke sana supaya iman bertumbuh. Tahu nggak jawabannya ibu ini? Dia berkata begini, saya malu. Karena di sana tempatnya orang yang pakaiannya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus. Saya enggak punya pakaian bagus. Jadi ibu ini punya gambaran begini, bahwa gereja adalah orang-orang yang bajunya bagus-bagus, yang mahal-mahal, mobilnya bagus-bagus. Itu waktu saya mendengar ini, hati saya sedih sekali. Oh ternyata orang menangkap gambaran gereja sudah seperti itu.
Nah, sekarang harusnya kan orang menangkap gambaran gereja apa? Gambaran di mana kasih itu dipraktekkan, pengorbanan menjadi nilai utama. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, Tuhan tidak mengajar kita pada level memberi loh. Tuhan mengajar kita pada level berkorban. Kalau memberi biasa, karena dia sudah berkorban buat kita, disalib, diserahkan dirinya, dia berkorban buat kita. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 3 ayat 9, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah rekan kerjanya Tuhan. Kita ini adalah kawan sekerjanya Tuhan. Wow, jadi Tuhan itu menganggap kita adalah kawan sekerja. Ya, kita ini adalah kawan sekerja yang ada di ladang Tuhan. Jadi begini, proyek Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu dia mau seluruh bumi penuh kemuliaan. Orang percaya kepada dia, itu dipercayakan pada kita. Makanya saya sungguh-sungguh mendorong semua jemaat yang ada di Rayon 1D. Bapak Ibu ini bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang gak berarti. Kita ini rekan sekerja untuk sebuah proyek ilahi sampai kekekalan. Saya mau katakan ini buat Bapak Ibu, kumpulkan seluruh konglomerat di seluruh dunia dengan aset mereka yang mungkin triliunan US dollar. Silakan bikin proyek bersama-sama. Tidak ada yang menang dengan proyeknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita ada dalam proyek yang begitu luar biasa. Dan Tuhan libatkan kita. Ya, karena begini, Bapak Ibu yang menulis 1 Korintus 3 ayat 9, itu siapa? Ya, memang waktu dia menulis itu, dia menegur jemaat Korintus. Kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat awal, itu kan soal perselisihan. Di Korintus terjadi apa? Perselisihan, rebutan posisi. Orang kalau tidak berpikir kepada rencana Tuhan selalu begitu. Yang diributkan hal yang tidak penting. Punya posisi apa, bagaimana dapat apa dalam kehidupan. Karena begini, mereka lupa bahwa mereka itu Tuhan ditetapkan mereka untuk sebuah proyek ilahi yang luar biasa. Di mana semuanya terlibat, tidak ada yang nganggur. Makanya dalam kekristenan tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang hanya duduk di bangku ibadah, panasin bangku ibadah. Enggak. Semua kita harus melayani, Bapak Ibu. Semua kita harus melayani. Saya yakin Pastor Kiki dan semua diaken pendeta di sini mendorong untuk semua jemaat yang ada di Rayon 1D, yuk semua terlibat pelayanan. Tidak ada yang nganggur. Karena ini tanggung jawabnya kepada Bapa. Rewardnya dalam kekekalan. Tidak perlu cari imbalan atau reward dari manusia. Ini soal kekekalan. Makanya Ibu Teresa pernah berkata, kalau saya melayani orang tidak peduli, saya berkorban, orang salah menerima, nggak apa-apa, saya tetap melayani, saya tetap berkorban. Karena ini bukan persoalan saya dengan manusia, tapi ini soal saya punya tanggung jawab dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pelayanannya Ibu Teresa, powerful, luar biasa ya. Seorang wanita yang bukan presiden yang punya nuklir, bayangkan. Tapi dampak hidupnya begitu luar biasa, menggoncangkan dunia. Nah, Bapak Ibu begini, waktu Paulus menulis ini ditegur pada jemaat Korintus yang berselisih, yang keduniawian. Makanya diberkati, kalian mesti tahu kita ini rekan sekerja Tuhan loh. Lewat hidup kita gambar Allah ditampilkan. Saya dorong Bapak Ibu semua, saya berharap di jemaat Rayon 1D tidak ada yang ribut satu dengan yang lain, tidak ada yang berselisih, tidak ada yang punya ambisi-ambisi yang salah. Karena Tuhan libatkan kita untuk jadi gambarnya. Orang lihat Tuhan lewat hidup kita. Ya, Bapak Ibu, waktu Yesus katakan tadi di Kisah Rasul 1, itu peristiwa setelah dia bangkit dari kematian kan. Setelah itu dia naik ke surga. Kita belum lama peringati kan hari kenaikannya dia. Nah, yang hebat begini, waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, satu-satunya pribadi yang sudah bangkit dari kematian, haleluya, itu hanya Yesus. Kok Tuhan tidak menyatakan dirinya pada tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat seperti yaitu ahli-ahli Taurat ya, orang-orang yang penguasa-penguasa agama waktu itu, atau tokoh-tokoh politik seperti Pilatus, Herodes, saya bangkit loh. Enggak. Dia tidak menyatakan dirinya pada Hanas, Kayafas dan yang lainnya waktu itu para imam besar, tapi dia menyatakan dirinya pada orang-orang biasa, orang peragu seperti Thomas, orang yang temperamental seperti Petrus, orang yang suka rebutan posisi awal-awalnya seperti Yohanes dan Yakobus, ya kan? Kenapa? Tuhan itu percayakan gerejanya pada orang-orang biasa.
Makanya 1 Korintus 1 berkata, supaya setiap kita tidak ada yang sombong. Waktu kita dipanggil tidak ada yang terpandang. Tapi apa yang bodoh buat dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan. Apa yang menurut dunia berhikmat. Jadi jemaat yang ada di Rayon 1D, kita ini adalah representatif of the kingdom of God. Kita ini wakilnya kerajaan Allah di bumi ini. Itu alasan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya percaya gereja diurapi, ya, bahwa tujuan dari pengurapan adalah untuk apa? Selalu bergerak keluar. Ya, jadi pengurapan itu diberikan. Makanya tadi Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus sendiri. Itu anointing, itu pengurapan. What is the anointing? Pengurapan itu apa? Pengurapan itu adalah ability from God. Ada kemampuan dari Tuhan untuk kita mampu melakukan yang kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Oh iya, untuk hidup benar itu butuh pengurapan. Untuk hidup kudus itu butuh pengurapan. Untuk hidup mempedulikan yang lain, ya, dibandingkan diri sendiri, itu butuh diurapi, Bapak Ibu. Oh, jelas. Nah, pengurapan itu ada pada kita. Gereja diurapi. Saya percaya Rayon 1D ini diurapi. Tapi urapan jangan dikurung pada tempat kebaktian kita. Urapan jangan dikurung pada acara. Urapan tidak dikurung pada kebaktian. Urapan itu harus sungguh-sungguh ada pada itu tujuan yang sungguh-sungguh Tuhan mau, yaitu bergerak keluar. Tuhan mau kita diurapi untuk bergerak keluar. Saya ingin membacakan Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Saya yakin nanti tim multimedia pasti akan tampilkan itu di screen. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ya. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-38. Nah, ini Lukas lagi yang menulis. Dia berkata begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ini Yesus secara manusia ya, waktu dia pelayanan sebagai manusia. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling. Ya, keluar itu berjalan berkeliling. Bukan kemudian ngumpul di dalam. Ya, makanya saya suka berkata, kalau garam ngumpul terus dengan garam, pasti gudang garam. Kan kita garam dunia. Kalau ngumpul terus dengan garam, ya nanti darah tinggi. Makanya banyak orang di dalam gedung gereja ngamuan karena ngumpul terus di dalam. Ya kan? Terang kalau ngumpul terus dengan terang, ya silau, tabrakan. Ya harus bergerak keluar. Garam itu dibutuhkan untuk tempat-tempat yang tawar. Nah, sedikit garam bisa membuat asin. Dan garamnya tidak perlu kelihatan. Masuk ke dalam, tapi berdampak di sana kan. Ya, gelap akan hilang ketika ada terang. Cara mengusir gelap sederhana, nyalakan terang, gelapnya hilang. Udah, saudara kalau ada di tempat gelap, begitu terangnya menyala, gelap hilang sudah. Ya, nah berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Hal yang sama, GBI Rayon 1D, Tuhan menyertai kita. Dan tadi dikatakan begini, dia berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Ya, jadi tujuan pengurapan supaya kita hidup dalam kebaikan. Ya, saya tahu dan sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan kebaikan. Enggak, kebaikan manusia itu kayak ikan kotor. Ya, kitab Yesaya katakan. Tapi kita diselamatkan untuk melakukan kebaikan. Kita diselamatkan bukan karena melakukan kebaikan. Kita diselamatkan karena anugerah dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tapi kita diselamatkan untuk kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang standarnya Tuhan. Ya, kok begitu Pak Robin? Oh iya, saya katakan ya Bapak Ibu, kalau kebaikan standar manusia begini misalnya, saya baik sama seseorang, asal orang itu baik sama saya, itu standar manusia. Tapi standarnya Tuhan begini, walaupun orang itu tidak baik sama saya akan tetap baik sama dia. Nah itu makanya, itu yang membuat orang berpindah dari standar baik manusia kepada standar baiknya Tuhan. Sebab saya katakan, kebaikan itu selalu menghasilkan kemuliaan. Makanya Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Dikatakan semua orang loh, tidak hanya orang Kristen. Orang jahat, orang yang licik, orang yang masih tersesat. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa Bapak Ibu? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di mana ada kebaikan, selalu di situ ada kemuliaan. Makanya begini, nama Tuhan yang paling populer apa? Oh, nama Tuhan banyak. Dia Jehovah Rafa, dia penyembuh kan? Dia Jehovah Nisi. Dia kemudian apa? Dia
Jehovah dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, dia Maha Tinggi, dia Maha Tahu, dia Maha Hadir. Namanya banyak, dia gunung batu keselamatan kita. Tapi orang Israel itu menyebut nama Tuhan yang paling populer adalah ini. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk apa? Selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju, katakan amin. Nah, Tuhan itu baik namanya. Dan kebaikan itu punya kuasa. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Saya satu kali cerita saja. Saya itu suka muridkan anak-anak, ya, anak mahasiswa lah, anak-anak muda. Kalau mereka belum kerja, saya tidak mau ditraktir mereka. Even mungkin orang tuanya punya. Itu sudah komitmen saya dengan istri kan. Nah, satu kali saya lagi ngajak makan mereka, kira-kira ada 10 orang. Ya, waktu itu saya bawa uangnya terbatas, saya bilang, jangan tambah makanan banyak-banyak ya. Tambah air minum saja supaya cepat kenyang perutnya ya. Nah, selesai makan, mereka makan, tambah nasi boleh. Selesai makan, Bapak Ibu, saya keluar. Saya langganan tempat makan itu. Kemudian kasirnya bilang begini sama saya, Pak Rubin, enggak usah bayar. Loh, saya kaget. Hari ini ada gratis ini. Dia ketawa enggak. Sebab dia berkata begini, tadi ada keluarga di salah satu ujung, ya lagi makan, itu tahu nama Bapak. Jadi dia berkata begini, itu pendeta Rubin itu. Nanti semua bilnya saya yang akan bayar. Saya langsung marah sama kasir. Saya bilang, kok nggak bilang dari tadi? Maksudnya Bapak Ibu tahu ya, kalau dari tadi kan anak-anak bisa nambah. Tapi saya kemudian menangkap ini, ternyata nama baik itu punya kuasa, minimal untuk ditraktir makan. Coba kalau nama saya nggak baik, orang nggak akan peduli kan. Nah, mari gereja kita diurapi untuk begini, berpindah dari standar baik kita pada standar baiknya Tuhan. Karena dunia ini membutuhkan kebaikan yang dengan kerelaan. Sekarang ini yang namanya willingness, kerelaan, itu sangat langka sekali. Dan ini waktunya gereja akan menyatakan gambar itu. Yang mau katakan amin? Bapak Ibu tidak tahu, pernah dengar enggak sebuah cerita nyata. Waktu revolusi Prancis terjadi, itu abad 17 akhir ya. Bapak Ibu, ternyata di Prancis itu ada satu penginjil yang dipakai Tuhan. Namanya adalah Jean Valjean. Ya. Nah, penginjil ini siapa sebetulnya? Dia adalah seorang mantan tukang pencuri, dia pencuri. Satu kali dia mencuri ditangkap. Waktu dia ditangkap memang betul, dia kedapatan mencuri, ada buktinya. Akhirnya dia dihukum. Nah, waktu dia dihukum sekian lama, sebelum selesai hukuman dia lari ternyata dari penjara. Lari ke satu dusun yang jauh, ke desa yang jauh. Nah, di desa itu dia tidak tahu mesti nginap di mana. Ada gereja kecil. Waktu itu dia masuk ke gereja, ketemu sama padri, pendeta tua di situ. Kemudian pendetanya tanya begini, kamu dari mana? Dia berbohong, dia berkata, oh saya ini berbisnis, saya lagi jalan jauh, saya mau berbisnis. Boleh nggak saya nginep di gereja ini? Pendetanya berkata, oh silakan, Bapak boleh tinggal di sini. Nah, kemudian mereka makan malam sebelum tidur, pendetanya berkata begini, anggap saja ini rumahmu, jadi semua yang ada di sini milikmu. Bayangkan, pencuri dibegitukan, ya tidak begitu saja membegitukan diri, coba anggap semua miliknya, makanya dia curi. Betul, malam-malam dia lihat beberapa ornamen, hiasan di gereja, ada yang dari sepuhan emas juga, ada candlestick begitu ya, ya tempat lilin yang seperti perak bagus begitu. Jadi dia ambil tempat, ambil karung, dia masukkan barang-barang itu, dia lari. Nah, waktu dia keluar dari area gereja, ternyata ini pendeta lagi doa keliling begitu. Pas-pasan mereka di kegelapan. Begitu pas, kaget sama-sama. Bapak Ibu, responnya pencuri ini, Zon ini, dia pukul pendetanya itu pakai candlestick. Orang tua dipukul, jatuh pingsan. Akhirnya dia lari bawa barangnya, tapi kemudian begini, polisi akhirnya bisa tangkap dia. Jadi dengan barang bukti, kemudian dibawa lagi ke gereja. Bapak Ibu, begitu dia datang lagi keesokan harinya, Bapak Ibu pendeta ini berkata begini, loh kamu dari mana? Aku itu cariin kamu loh. Wah, polisinya kaget. Polisinya berkata, Pak, ini mencuri di tempat Bapak. Ya, dia lihatin Zon ya, sambil wajahnya tertunduk Jean Valjean ini. Bapak Ibu yang luar biasa. Pendetanya berkata, siapa bilang dia mencuri? Pak, dia tidak mencuri Pak. Dari awal saya sudah beritahu bahwa semua yang ada di sini adalah miliknya. Jadi ini miliknya sendiri. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba Jean Valjean berlutut di rumput. Dia cabut rumput, dia pukulkan rumput itu ke kepalanya sambil menangis. Dan ini yang dia katakan. Tidak pernah ada orang yang selama ini menganggap saya manusia.
Tidak ada yang menghargai saya. Tapi hari ini ada kebaikan yang mengubah saya. Sejak itu dia bertobat. Oh, dia tetap dihukum. Dia tetap masuk di penjara. Tapi kemudian dia jadi seorang yang bertobat. Akhirnya dia masuk dalam pelayanan. Menjadi orang yang sangat useful. Saya membaca cerita ini, saya berkata, memang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu membaca di Yesaya pasal 61, Alkitab berkata, ini ayat kemudian dibaca Yesus waktu dia membuka gulungan kitab suci di bait Allah di sinagog. Dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia mengurapi aku untuk menyembuhkan orang sakit, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, menyembuhkan yang terikat dan sebagainya. Jadi gereja, kita diurapi untuk kita bergerak keluar. Jangan kurung urapan, hanya ada di dalam gedung. Makanya urapan tidak perlu kita kurung. Urapan harus bergerak keluar. Gereja Rayon 1D kita diurapi. Tapi yang ketiga, nah ini dia. Kenapa Tuhan mau kita jadi saksinya? Sebab gini, gereja pasti dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Saya baca ayat yang terakhir. Filipi pasal yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang pertama. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, kita semua dipenuhi oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu begini, perasaan Tuhan yang ditaruh di perasaan kita. Sehingga kita itu bisa bergerak untuk menjawab kebutuhan orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Alkitab berkata, jadi karena dalam Kristus, kita semua kan ada dalam Kristus ya. Yang percaya katakan amin. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan apa? Belas kasihan. Gereja kita dipenuhi oleh compassion, belas kasihan. Belas kasihan itu sumber mujizat. Ya, makanya di Alkitab setiap kali Yesus mau mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, selalu ada kata-kata terutama di kitab Matius. Ada something moving inside. Ada sesuatu yang bergerak dari dalam Yesus. Yesus menjamah orang buta, orang itu disembuhkan. Yesus menjamah orang tuli, orang itu kemudian mendengar. Yesus menjamah orang yang lumpuh, orang itu kemudian bangkit dari kelumpuhannya. Nah, belas kasihan bukan hanya sekedar perasaan kasihan. Belas kasihan bukan hanya sekedar memberi uang, tapi memberi kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya ya, di kitab Lukas, waktu Yesus menyembuhkan anak muda di Nain. Ya, waktu keluar, Nain itu artinya menyenangkan. Nain itu menyenangkan. Tapi ternyata di Nain terjadi apa? Kematian yang begitu luar biasa. Tapi yang terjadi, waktu Yesus dipenuhi belas kasihan, dia menyentuh mayat dari anak muda itu dan berkata, anak muda bangkitlah. Terjadi kebangkitan yang betul-betul luar biasa. Saya sungguh-sungguh berdoa, GBI Rayon 1D ini, kita dipenuhi oleh belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Makanya Ibu Teresa berkata, buah dari ketenangan adalah doa. Buah dari doa adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai sejahtera. Jadi buah ketenangan itu doa. Buah dari doa itu kasih, compassion. Orang yang suka berdoa, belas kasihannya akan kuat. Ini waktunya. Gereja akan menjadi agen belas kasihan. Di mana orang disentuh, disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari jadilah marturios. Jadilah saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Dimanapun Bapak Ibu berada. Mari taruh tangan kita di dada kita. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Korapa sekete karapala papa. Hikarapa taka sekete karapapa. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di GBI Tampak Siring maupun GBI Moi, di GBI Rayon 1D ini Tuhan. Kami mau jadi saksi-saksimu, memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu itu tidak mungkin dengan kekuatan kami, tapi Roh Kudus ada pada kami. Sudah memenuhi hidup kami. Hari ini yang kehilangan visi, Tuhan bangkitkan lagi. Yang jatuh Tuhan angkat kembali. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, berkati umatmu, sayangi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk
tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan